Pertandingan antara Indonesia melawan Cina memang layak mendapatkan sorotan. Apalagi laga itu diadakan di Stadion GBK yang notabene adalah kandang kebanggaan dari tim Garuda. Biasanya saat bermain di kandang fans timnas selalu membuat hal-hal yang membanggakan. Khusus melawan Cina, fans timnas yang bernama La Grande bahkan sampai memamerkan dua koreo yang masing-masing berada di belakang gawang. Salah satu coronya adalah Gatot Kaca yang tengah membawa pedang. Momen inilah yang pasti membuat semua orang yang hadir di GBK takjub. Dalam pertandingan malam tadi, banyak keluarga pemain rela menyempatkan waktu untuk memberikan dukungan. Di antaranya adalah keluarga Ole Romeni, Kevin Dick, hingga Emil Audiro Mulyadi. Supporter paling kreatif di Asia. Mungkin itulah julukan yang sangat pantas disempatkan kepada fans Indonesia. Alasannya adalah karena mereka selalu menunjukkan cara lain dalam memberikan dukungan. Cara yang paling sering dilakukan adalah dengan membuat tifo yang biasanya dipamerkan sebelum pertandingan dimulai. Khusus babak ketiga terdapat beberapa tifo yang menarik perhatian. Misalnya Gundala melawan Godzilla saat bertanding melawan Jepang, burung Garuda waktu melawan Bahrain, hingga tifo-tifo lainnya. Hal-hal itulah yang membuat fans selalu ingin merasakan atmosfer yang ada di GBK. Karena selain ingin menyaksikan tifo secara langsung, mereka juga ingin melihat perjuangan dari para pemain di lapangan. Tak hanya fans, hal yang sama juga dilakukan oleh keluarga pemain. Bahkan mereka sampai rela menempuh perjalanan jauh demi melihat anaknya bermain untuk timnas Indonesia. Khusus keluarga pemain yang paling sering memberikan dukungan adalah keluarga dari Justin Hubner. Itu dilakukan oleh kedua orang tua dan kakaknya setiap kali timnas Indonesia bermain di Stadion GBK. Selain orang tua Justin Hubner, tentunya ada keluarga lain yang ikut memberikan dukungan. Khusus pertandingan melawan Cina, ada beberapa keluarga pemain yang terkonfirmasi menonton pertandingan di GBK. Mereka adalah keluarga dari Mes Hilgers, Joe Plupesi, Kevin Dick, hingga tentunya keluarga dari Emil Audero. Untuk keluarga Emil yang datang adalah ayah dan ibunya, dan mereka pasti bangga karena Emil mampu tampil baik di lapangan. Kedatangan keluarga pemain tentu untuk memberikan dukungan kepada anak mereka yang bermain di lapangan. Mereka pasien juga ingin merasakan betapa luar biasanya atmosfer dari GBK. Khusus pertandingan melawan Cina, kali inilah Grande Indonesia memamerkan tifo Gatot Kaca yang tengah membawa pedang. Konon katanya pedang itu digunakan Gatot Kaca untuk meruntuhkan tembok Cina, dan akhirnya tembok Cina benar-benar runtuh karena mereka kalah dari timnas Indonesia. Selain tifo, nyanyian para supporter juga memberikan nuansa berisik yang ada di GBK. Sebuah nuansa yang pastinya berbeda dengan stadion-stadion lain. Atmosfer seperti itu ternyata juga dirasakan oleh keluarga Ole Romenis. Ternyata di pertandingan melawan Cina, keluarga dari Ole Romeni datang langsung ke GBK. Mereka adalah adik dan ibunya. Momen itu dibuktikan saat Ole menemui ibu dan adiknya setelah pertandingan selesai. Jika kita perhatikan, raut wajah dari ibunya tampak senang. Apalagi saat itu, Ole berhasil menjadi pahlawan dengan gol yang dia cetak. Pertandingan melawan Cina sendiri juga bertepatan dengan malam takbiran untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Bahkan sebelum laga dimulai, banyak fans mengatakan mood makan daging kurban tergantung hasil pertandingan antara Indonesia melawan Cina. Untungnya timnas Indonesia mampu meraih kemenangan antar Cina sehingga membuat masyarakat full senyum dan semakin bersemangat untuk menyambut Idul Adha. Momen itu ternyata juga dimanfaatkan oleh para supporter, di mana saat pertandingan berlangsung mereka langsung mengemenangkan takbiran bersama-sama di tribun penonton. Tentu sebuah momen yang membuat fans Indonesia pantas dijuluki sebagai fans yang sangat kreatif. Momen itu pasti juga membuat para keluarga pemain heran, karena hal itu adalah sesuatu yang jarang mereka melihat, mengingat perayaan Idul Adha cuma berlangsung setahun sekali. Tak hanya keluarga Olke Romeni atau Emil Audero, keluarga dari pemain yang lain tentunya juga ada yang di Stadion GBK khusus pertandingan melawan Cina. Salah satunya yang ditunjukkan oleh Sarah Hilgers, kakak dari Mes Hilgers. Intinya saat berada di Indonesia dirinya bagaikan artis dadakan, karena selalu dikerubungi oleh fans Indonesia untuk sekedar diajak foto bersama. Momen yang pastinya tidak akan dirasakan Sarah ketika berada di Belanda. Selanjutnya ada keluarga dari Joe Plupesi. Kemarin istri dan anak-anaknya memakai jersey timnas lengkap untuk sama-sama memberikan dukungan. Hal itu ditunjukkan oleh istri Joe Plupesi lewat story yang dia unggah di akun Instagramnya. Momen itu sendiri adalah momen pertama kali Dirang ke Indonesia, dan dirinya tampaknya penasaran dengan atmosfer yang ada di Stadion GBK. Kini dengan apa yang ditunjukkan oleh keluarga pemain tadi,
Hal ini semakin menunjukkan jika mereka sangat mendukung si pemain untuk membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia sepertinya emang harus bersiap menapaki level yang lebih tinggi. Pasalnya di luar nanti hasil dari round 3 tim Garuda diprediksi tetap akan jadi salah satu tim yang kekuatannya diperhitungkan. Hal ini tentu saja tak terlepas dari keberadaan pemain yang rata-rata usianya akan segera memasuki usia matang. Nah, kemarin kita baru aja dengar kalau timnas Uruguay kabarnya tertarik untuk mengadakan pertandingan uji coba melawan Indonesia. Meskipun secara jadwal belum bisa ditentukan. Namun hal itu sendiri udah menegaskan kalau Indonesia kini emang jadi tim yang menarik. PSS sendiri memang punya rencana untuk menggelar uji coba melawan tim kuat tiap tahunnya. Dan diketahui ada nama timnas Brazil yang juga masuk ke dalam radar. Jelas meskipun Brazil kini levelnya nggak seperti era lawas yang isinya ngeri, tapi biar gimana pun Brazil tetaplah Brazil. Dan menurut mantan pemain tim Zamba, yaitu Ricardo Kaká, akan jadi sesuatu yang luar biasa andai rencana itu bisa terrealisasi. Sebab Kaká yang pada tahun 2023 kemarin sempat berkunjung ke Indonesia, menilai jika fanatisme sepak bola di negara ini sangatlah luar biasa. Hal yang di satu sisi makin membuat tetangga merajuk, karena sebelum ini pun Indonesia udah dapat tawaran menarik dari Belanda maupun Rusia. Wabil khusus sama Malaysia. So pasti kabar ini makin membuat nama Indonesia naik dan mereka makin tenggelam. Yang mana itu semakin diperparah dengan makin minimnya antusias buat menyambut laga ASEAN All-Stars versus Manchester United. Yap, kekalahan setan merah atas Tottenham di final Liga Eropa diduga kuat juga jadi salah satu faktor yang mendasari ini semua. Semua tahu kalau di bulan September nanti jadwal dari timnas Indonesia masih kosong. Dan tentu saja momen itu sendiri akan dimanfaatkan oleh PSSI untuk menjalani laga persahabatan sekaligus uji coba. Manakala Indonesia harus tarung di round 4, ya PSSI sendiri udah ngirim undangan ke 3 negara yaitu Lebanon, Kuwait, serta Malaysia. Akan tetapi hanya Lebanon dan Kedjani yang memberi respon. Sedangkan Malaysia yang nggak tahu sih diam-diam baikkan gitu. Nah, sebenarnya ada Rusia juga yang nawarin. Tapi Pak Erik sendiri menegaskan kalau buat Rusia situasinya agak sulit karena hal-hal non-teknis yang melandasi itu. Namun, ternyata ada juga negara-negara seperti Uzbekistan serta Tajikistan yang kabarnya bersedia. Sehingga menarik nih, kira-kira negara mana yang akan menjalani FIFA Matchday bareng tim Garuda di September nanti? Sementara itu kemarin sebagaimana kita tahu kalau Uruguay melalui duta besarnya yang ada di Indonesia yakni Cristina Gonzalez, menyampaikan jika negaranya siap untuk menjalani laga pertandingan persahabatan melawan Indonesia, dan semua tahu kalau Indonesia bukanlah lawan yang asing bagi Uruguay. Sebab di tahun 1974 dan 2010 kedua negara udah pernah bertemu dengan catatan Indonesia sekali menang dan Uruguay 2 kali menang. Nah, satu-satunya yang jadi kendala Sopasi soal waktu dan diprediksi rencana itu sendiri mungkin baru bisa terrealisasi di tahun 2026. Karena di 2025 ini, Uruguay masih fokus menjalani laga di kualifikasi Piala Dunia. Mungkin jika mereka udah kelar serta dipastikan lolos, Indonesia mungkin bisa jadi lawan sebagai bentuk pemanasan sebelum La Celeste tampil di Amerika, Kanada, dan Meksiko. Ya, intinya kini tinggal gimana respon dari PSSI. Apakah mereka mau diajak bertanding oleh Uruguay atau enggak? Namun yang pasti PSSI mau-mau aja sih asalkan waktunya cocok dan tidak mengganggu agenda yang lain. Sebab ya biar gimana pun Uruguay bukan tim gondal gandul kan gitu. Sementara itu, PSSI sendiri sebenarnya sudah menyiapkan calon lawan-lawan tim kuat nih setelah Argentina sukses didatangkan. Nah, dari nama-nama tim yang ada setidaknya ada sih yang secara resmi udah menerima surat dari PSSI yang mana negara itu adalah Spanyol, Jerman, hingga Brazil. Ingat ini yang dikirimi sama PSSI ya. Kalau Belanda itu bagian dari kerja sama-sama Kenvi. Sedangkan kalau Uruguay dan Rusia mereka yang memberi penawaran. Nah, kembali lagi soal tadi. Adapun dari berbagai negara tadi menurut Pak Erik, ya memang belum ada yang respon. Begitulah kira-kira yang pernah beliau sampaikan usaha menggelar laga versus Argentina beberapa tahun lalu. Tak lama berselang setelah itu Pak Erik mengatakan jika ada Maroko, Brazil, dan Portugal yang memberikan respon positif. Akan tetapi tetap yang dipilih cuma satu, karena memang begitulah rencananya. Saya sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, Brazil, dan Portugal. Tapi kami hanya bisa pilih satu lawan setiap tahun.
Kalau kami melawan tim kayak mereka terus, kapan Indonesia naik rankingnya? Ini sebuah kehormatan bagi kami. Artinya, pertandingan besar seperti ini hanya bisa dilakukan sekali. FIFA Matchday akan diisi untuk memperbaiki ranking. Ini bagian untuk membangun mental pemain Indonesia melawan pemain-pemain besar, kata Pak Erik.